Didatangi arwah yang diotopsi, Dr. Hasri sebut kadar sianida di tubuh Minda, mentahkan teori Dr. Jaya. Berani menghadapi seniornya Dr. Jaya Surya Atmaja, Dr. Forensik Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti, DFM SPF menyatakan jika Minda Salihin meninggal karena racun sianida. Hasri seperti dilansir dari Tribun Jatim pada 17 Oktober 2023 mengatakan pihaknya telah melakukan otopsi terhadap jasad Minda dan meminta agar masyarakat tak perlu ragu pasca tayang film dokumenter Ice Cold Murder Cafe and Jessica Wongso. Menurut Dr. Hasri, hasil otopsi 2016 lalu ada sianida dalam tubuh Minda Salihin. Dia pun mengungkapkan soal proses embalming. Hasri mengaku belajar langsung dari seniornya Dr. Jaya Surya Atmaja. Dalam proses ini, dokter biasanya memasukkan cairan embalming sesuai berat badan, bisa 5 liter atau 2 liter jika badannya kecil. Lalu embalming itu dimasukkan melalui pembuluh darah di kaki dan leher, lalu meresap dan masuk juga ke dalam organ tubuh agar jenazahnya tidak busuk. Diduga akan melarutkan cairan-cairan racun atau benda asing mematikan, sehingga tak akan ditemukan adanya racun saat jaringannya diperiksa baik hati, empedu, atau jantung. Misal pengen tahu itu sakit jantung, itu nggak bisa terdeteksi karena udah tertutup cairan formalin itu, ujarnya. Maka soal sianida 0,2 mg per liter itu tak mungkin ada. Namun Dr. Hasri menyatakan jasad Minda Salihin memerah seperti tanda jasad yang tewas keracunan sianida. Kalau kami kan otopsi, hasilnya kita serahkan penyidik dan memang waktu itu positif sianida, jelasnya. Dalam kesempatan lain, Hasri mengaku pernah didatangi arwah jasad yang ia otopsi melalui mimpinya. Hal ini diungkapkan di kanal YouTube Denny Darko. Namun bukan Minda melainkan gadis di bawah umur yang meninggal dunia pasca melahirkan dan dia otopsi. Saat itu polisi mencurigai ayah asuh si gadis yang diduga menghamili dan membunuh korban. Namun sulit membuktikan karena si ayah membantah dan tak ada alat bukti kuat. Malamnya, Hasri mimpi ditemui gadis kecil itu sembari menggendong seorang bayi dan mendekati pot dekat rumah ayah asuh si gadis. Berbekal petunjuk itu, Hasri memberitahu penyidik dan setelah diperiksa ditemukan mayat bayi di bawah pot. Tim Dokes melakukan pemeriksaan DNA dan benar bayi itu adalah anak dari ayah asuhnya. Dari awal saya sudah yakin pelakunya ayah asuhnya. Dengan adanya bukti otentik ini, polisi langsung menjerat pelaku tugasnya. Begitupun dengan keyakinannya soal Minda, apalagi pelakunya Jessica sudah putuskan pengadilan. Meski di film itu ada keterangan bantahan dari ahli yang pernah didatangkan pihak Jessica di pengadilan. Jadi kayaknya keterangan kita seolah-olah kalah, tapi kan tetap divonis bersalah, kata Dr. Hasri. Menurut dia, hasil otopsi sudah dipastikan ditemukan adanya sianida, namun yang menjadi misteri adalah siapa yang memasukkan racun tersebut. Waktu itu kan siapa yang menaruh racunnya, masalahnya di situ, ujarnya, sehingga Jessica pun divonis ringan.